Halo teman-teman, bayangin deh, laut biru yang jernih banget, rumah-rumah putih beratap biru yang instagramable, dan reruntuhan batu kuno yang seakan berbisik tentang dewa-dewi. Ya, kita lagi ngomongin Yunani, negara kecil di Eropa, tapi pengaruh budayanya sampai ke seluruh dunia. Dari mitologi dewa, lahirnya demokrasi, sampai makanan lezatnya. Jadi, siap jalan-jalan santai ke negeri para dewa ini? Yuk kita mulai! Gambaran umum tentang Yunani. Yunani atau dalam bahasa lokal disebut Ellada adalah sebuah negara di ujung tenggara Eropa. Negara ini sering masuk daftar impian wisatawan dunia. Kenapa? Karena kombinasi yang nggak ada duanya. Sejarah ribuan tahun, budaya yang kaya, dan pemandangan pulau yang indah banget. Yunani punya populasi sekitar 10 juta orang, ibu kotanya adalah Athena, kota yang juga dikenal sebagai tempat lahirnya demokrasi. Kalau sekarang Yunani dikenal dengan turisme, pelayaran, dan minyak zaitun, dulu Yunani adalah pusat ilmu pengetahuan, seni, dan politik. Bisa dibilang dunia modern ini punya banyak utang budaya sama Yunani kuno. Geografi Yunani. Sekarang kita lihat dulu kondisi geografisnya. Yunani itu ibarat surga pulau-pulau. Bayangin aja, ada sekitar 6.000 pulau besar kecil, walaupun yang berpenghuni cuma beberapa ratus. Pulau terkenal seperti Santorini, Mykonos, Rhodes, dan Crete punya karakter unik masing-masing. Ada yang romantis, ada yang eksotis, ada juga yang penuh sejarah. Selain pulau, Yunani juga punya daratan bergunung. Yang paling terkenal tentu Gunung Olympus, rumah para dewa dalam mitologi. Iklimnya khas Mediterania, musim panas-panas kering, musim dingin sejuk. Kombinasi laut, gunung, dan matahari bikin Yunani cocok banget buat wisata sepanjang tahun. Oh iya, garis pantainya juga panjang banget, lebih dari 13.000 km. Pantesan banyak orang Yunani jadi pelaut ulung. Sistem pemerintahan dan presiden. Sekarang kita bahas politik sedikit. Tapi santai aja ya, Yunani adalah republik parlementer. Artinya, kepala negara mereka adalah presiden, tapi kekuasaan sehari-hari ada di Perdana Menteri yang dipilih lewat pemilu. Untuk sekarang, Presiden Yunani adalah Konstantinos Tasoulas, yang mulai menjabat tahun 2025. Sedangkan Perdana Menterinya adalah Kyriakos Mitsotakis. Sistem ini bikin Yunani tetap stabil secara politik, meski ekonominya kadang naik turun. Sekarang kita santai dulu, bahas fakta-fakta unik Yunani yang bikin negara ini spesial. Apa aja sih fakta-fakta unik dari negara yang satu ini? 1. Lahirnya demokrasi. Sistem demokrasi pertama kali lahir di Athena sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi, kalau sekarang kita bisa pilih pemimpin lewat suara rakyat, salah satunya berkat ide orang Yunani dulu. 2. Ribuan pulau. Walaupun ada ribuan pulau, banyak yang masih sepi dan alami. Cocok buat wisata hidden gem. 3. Bahasa Yunani. Bahasa Yunani modern masih menggunakan alfabet kuno yang usianya ribuan tahun. Jadi, orang Yunani hari ini masih bisa membaca teks kuno, meski butuh sedikit usaha. 4. Nama hari lebih penting dari ulang tahun orang Yunani lebih sering merayakan name day, hari sesuai nama santo mereka. Kadang lebih meriah daripada ulang tahun. 5. Olimpiade jangan lupa, Olimpiade lahir di Yunani, tepatnya di kota Olimpia, sekitar 776 sebelum Masehi. 6. Kuliner zaitun Yunani terkenal dengan minyak zaitunnya. Bahkan, ada pohon zaitun di Athena yang katanya sudah berusia lebih dari 2000 tahun. Sejarah singkat Yunani. Nah, sekarang bagian paling seru, sejarahnya. Sejarah Yunani itu kayak novel tebal, penuh drama, legenda, dan perjuangan. Sejarah Yunani dibagi menjadi beberapa fase. Zaman kuno. Sebelum era klasik, ada peradaban Minoa di Pulau Crete dan Mycenaean di daratan. Mereka sudah maju banget dalam perdagangan dan budaya. Era klasik,
Inilah masa emas Yunani. Kota Athena melahirkan demokrasi, filsuf besar seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles, serta karya seni dan arsitektur luar biasa. Sementara Sparta dikenal sebagai kota militer yang tangguh. Dua kota ini sering bersaing, tapi juga sama-sama berpengaruh Alexander Agung. Dari Makedonia muncul Alexander the Great yang menaklukkan wilayah super luas, dari Yunani sampai India. Hasilnya, budaya Yunani menyebar ke seluruh dunia. Masa Romawi dan Bizantium Yunani kemudian jadi bagian Kekaisaran Romawi, lalu pusat penting Bizantium. Disinilah agama Kristen Ortodoks Yunani tumbuh, Kesultanan Ottoman. Beberapa abad kemudian, Yunani jatuh ke tangan Ottoman. Hidup di bawah kekuasaan asing ratusan tahun bikin semangat kemerdekaan makin kuat. Kemerdekaan. Tahun 1821 pecahlah Perang Kemerdekaan Yunani. Akhirnya, pada 1829 Yunani merdeka dari Ottoman. Sejak itu, Yunani mengalami berbagai fase. Kerajaan, Perang Dunia, diduduki Nazi, sampai akhirnya jadi republik modern. Jangan lupa, tahun 1981 Yunani resmi gabung Uni Eropa. Kondisi Yunani sekarang dan tantangan ke depan. Sekarang, mari kita lihat kondisi Yunani di zaman modern. Setelah melewati perjalanan sejarah panjang, Yunani hari ini dikenal sebagai negara demokrasi yang stabil, anggota Uni Eropa, sekaligus salah satu destinasi wisata paling populer di dunia. Industri pariwisata jadi tulang punggung utama ekonomi mereka. Bayangin aja, tiap tahun jutaan turis datang untuk menikmati pulau-pulau indah, reruntuhan bersejarah, dan kulinernya. Tapi tentu saja Yunani juga punya tantangan. Beberapa tahun terakhir, Yunani sempat mengalami krisis utang besar yang bikin ekonominya goyah. Sampai sekarang, dampaknya masih terasa, terutama dalam tingkat pengangguran dan standar hidup masyarakat. Selain itu, Yunani juga berada di posisi yang rumit secara geopolitik. Letaknya di perbatasan Eropa dan dekat Timur Tengah bikin negara ini sering jadi gerbang migrasi bagi para pengungsi. Ini jadi tantangan sosial dan politik tersendiri. Belum lagi perubahan iklim juga mulai terasa. Laut yang indah dan pulau-pulau mereka terancam naiknya permukaan air laut dan suhu yang makin ekstrim. Di sisi lain, mereka juga harus terus berinovasi supaya generasi muda tidak hanya bergantung pada turisme, tapi juga punya peluang di bidang teknologi, energi hijau, dan kreativitas. Jadi, masa depan Yunani itu seperti persimpangan jalan. Di satu sisi, mereka punya sejarah dan keindahan alam yang jadi modal luar biasa. Di sisi lain, mereka harus menghadapi tantangan global yang nggak ringan. Pertanyaannya, apakah Yunani bisa kembali jadi mercusuar budaya dan ekonomi seperti di masa lalu? Waktu yang akan menjawab. Jadi gimana? Yunani itu lebih dari sekadar pulau indah buat honeymoon. Dia adalah tempat lahirnya demokrasi, rumah mitologi dewa-dewi, dan negara yang berhasil bangkit meski sejarahnya penuh tantangan. Kalau kamu suka sejarah, budaya, dan alam, Yunani itu ibarat paket lengkap. Nah, kalau kamu dikasih kesempatan liburan gratis ke Yunani, kamu lebih pilih ke Santorini buat foto-foto atau ke Athens buat napak tilas sejarah? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng supaya nggak ketinggalan episode berikutnya. Sampai ketemu di konten selanjutnya, kita bakal bahas negara lain dengan fakta unik dan sejarah seru. Bye-bye!